Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah selalu berikan kita kesehatan lahir dan batin, umur yang barokah, rezeki yang barokah, dan semoga kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, janji saya kali ini mau menciptakan target yang ketiga ya teman-teman. Tapi sebelum saya menciptakan target yang ketiga, saya ceritakan sedikit dulu cerita tentang target 1 dan target 2 ya teman-teman. Nah, saat target 1 ini mengaji kepada saya teman-teman atau mencari ilmu fikih dan lain sebagainya, mereka belajarnya itu hanya sebentar ya teman-teman, karena saat itu mereka sudah berumur sekitar 20, ada yang 21, ada yang 22 tahun. Mereka tidak fokus untuk mencari ilmu ya teman-teman, karena mereka fokusnya mencari pekerjaan saat itu teman-teman, tapi mereka sesekali belajar mencari ilmu untuk mengingat kembali apa-apa yang telah mereka pelajari saat kecil. Nah, yang target yang kedua ini teman-teman, saat kala itu yang target 2 ini golongannya Tito, Kevin, Faisal, Yuda, Iyeng, dan yang perempuan lainnya itu, mereka itu saat itu masih berumur sekitar 15, 16. Saat itu mereka duduk di kelas 3 SMP, ada yang 1 SMA ya teman-teman. Jadi mereka itu lebih fokus untuk belajar mencari ilmu agama. Mereka belajarnya itu 1 minggu 1 kali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 minggu 2 kali. Kadang mereka tidak bareng-bareng teman-teman, karena mereka itu menyesuaikan dengan pelajaran, yang maksudnya menyesuaikan waktu dengan kegiatan mereka yang di sekolah ya teman-teman. Nah, sebenarnya target 2 ini ya teman-teman, ada murid yang spesial ya. Nah, yang spesial yaitu yang bernama Faisal. Faisal ini beda ya teman-teman dari yang lainnya ini. Dia itu agak-agak nakal sedikit lah daripada yang lainnya ini teman-teman. Dia jarang sholat, dia jarang bantu orang tuanya, dia jarang semuanya lah pokoknya. Tapi setelah dia bagi ikut pengajian dan saya mengajukan kepada anak-anak yang target 2 ini, siapa yang mau belajar mengaji. Nah, dia yang pertama kali yang belajar mengaji teman-teman, yang minta kepada saya. Sebenarnya saat kecil mereka itu sudah, saat waktu mereka masih SD kelas 1 atau sampai kelas 6. Nah, mereka mungkin sudah, tapi karena mereka sudah berhenti vakum selama 3 tahun, mungkin mereka lupa ya teman-teman. Jadi saya mengajak mereka lagi. Nah, si Faisal ini saat itu juga masih kelas 1 SMA ya teman-teman. Jadi dia mengajukan diri, saya mau Mbak Nur, saya mau untuk mengajar mengaji, katanya gitu. Nah, dia mengaji teman-teman, dia belajar mengaji tiap hari ke rumah saya, walaupun tidak ada teman. Temannya tuh hanya Tito ya, karena Tito ada putra saya, jadi Tito yang sering menemani Faisal. Kadang Tito tidak menemani karena dia juga fokus dalam pelajaran sekolah. Jadi Faisal ini sendiri teman-teman, saat waktu itu dia belajar sendiri dengan giatnya. Dia belajar sampai dia menjadi anak yang lebih baik. Dia taat sholat, dia taat ke masjid, dia sering membantu ibunya di dalam pekerjaan di dalam rumahnya. Jadi dia menjadi anak yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, atas izin Allah dia menjadi anak yang lebih baik teman-teman. Nah, yang kalau dan setelah itu teman-teman lainnya itu mengikuti teman-teman. Jadi mereka belajar mengaji setiap 2 minggu sekali juga, atau 1 minggu sekali. Yang laki-lakinya Kevin, ya Iyeng, ya Yuda, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, atas izin Allah semua ini mereka menjadi anak yang lebih baik, yang target 2 ya teman-teman. Nah, yang target 3 ini ya teman-teman, ini di sini ada. Nah, saya cerita selanjutnya ya teman-teman. Target yang ketiga di sini ada Yuda. Nah, Yuda ini sebenarnya ada di target 2 ya teman-teman, tapi dia itu lebih senangnya bermain dengan target yang 3. Tidak tahu kenapa dia lebih senang bermain dengan mereka. Mungkin apakah dia lebih kecil tubuhnya atau apa, saya tidak tahu. Nah, yang target yang ketiga ini ya, di situ ada diantaranya ada Yuda, juga ada Yadi, ada Rizky, ada Jaka, ada Gandhi, ada
Ilham, ada Faris. Nah, Ilham sama Faris ini ya teman-teman yang tidak ada fotonya di sini, mereka tidak ikut di acara ini, di acara jalan-jalannya mereka ini mungkin saat itu. Jadi saat itu mungkin Faris tidak ikut sama Ilham. Nah, ini ya teman-teman untuk yang target 3 ya teman-teman. Nah, di situ juga ada Alif teman-teman, maaf lupa. Nah, di sini teman-teman mereka itu selisih dengan target yang kedua itu selisih 4 tahun 5 tahun. Nah, si target 3 ini tidak mau teman-teman ikut kegiatan pengajian. Mereka mungkin saat itu malu karena mereka lebih kecil. Saya ajak itu mereka tidak mau, tapi saya biarkan mereka. Mereka juga anak-anak yang spesial, anak-anak yang juga malas, tidak sholat, tidak belajar, sukanya main-main teman-teman. Mereka itu sukanya di depan pinggir laut karena tempat kami itu depannya laut ya teman-teman, depannya laut, pelabuhan Perak. Jadi kami tuh bisa melihat pemandangan Perak dari tempat kami daerah Kamal, Madura ini. Nah, jadi teman-teman mereka tuh senangnya di situ, duduk-duduk sampai maghrib juga. Kadang-kadang di depan rumah saya, kan di depan rumah saya tuh ada wifi, jadi mereka tuh kadang numpang wifi sama saya gitu teman-teman, tapi saya biarkan mereka untuk bermain-main di situ. Nah, lama-lama berapa lama kemudian itu mereka akhirnya minta sendiri teman-teman sama saya untuk belajar mengaji. Nah, saya senangnya Masya Allah teman-teman. Tapi yang saya senang dari mereka itu teman-teman, walaupun mereka ini duduk-duduk di pinggir laut, walaupun mereka itu main game, pegang HP, tapi mereka itu sering bersolawat teman-teman. Entah sholawat yang pokoknya sehafalnya mereka yang sering booming saat itu Syabian. Nah, itu Syabian, mereka senang saat itu boomingnya Syabian, mereka senang melantunkan sholawatnya Syabian dan beberapa sholawat lainnya. Setiap hari kalau saya lewat itu di depan mereka sering nyanyi-nyanyi itu, melantunkan sholawat teman-teman. Nah, itu yang saya senangi, pada gak mungkin Allah berikan terbuka pintu hati mereka itu karena mereka senangnya berselawat teman-teman. Nah, akhirnya mereka belajar mengaji ya teman-teman sama saya yang grup ketiga ini, dan juga ada grup perempuannya teman-teman. Di sini ada juga yang namanya ini ada Ika. Ini dia ada dokumentasinya yang dahulu teman, ini yang sudah besar sekarang ya. Di sini ada Ika, ada Rosita dan lain sebagainya ya teman-teman, karena dokumentasinya sudah hilang semua. Nah, grup 3 ini yang teman-teman, grup target 3 ini yang teman-teman semuanya ini senang bersalawat teman-teman. Mereka beda dengan yang target 2 ya. Kalau yang target 2 perempuan ini mereka pemalu teman-teman, tidak mau untuk tapi kalau sholat kalau mengaji mereka suka ya teman-teman, belajar itu juga suka target 2, tapi untuk melakukan tampilan-tampilan gitu mereka yang target 2 ini lebih malu ya teman-teman. Nah, saat itu lama-lama kemudian mereka telah belajar mengaji pada saya. Nah, saya diberi al-hadah oleh guru saya. Nah, kekurangannya saya cari donatur ya teman-teman untuk membelikan al-hadah ini. Nah, alhasil saya sudah mempunyai al-hadah yang lengkap. Jadi saya panggil pelatih, yaitu teman saya, untuk melatih mereka. Saat itu alat hadahnya itu bukan alat hadah al-banjari teman-teman, tapi yang seperti yang dipakai ibu-ibu pengajian biasanya itu teman-teman, yang tidak ada gemerincingnya di pinggirnya itu, jadi polosan seperti itu alat hadahnya. Nah, mereka berlatih selama berapa bulan ya teman-teman. Nah, seperti itu, karena mereka itu memang agak anak-anak spesial ya teman-teman. Mereka itu belajarnya ya tidak seperti anak-anak pada umumnya yang diam, yang khusyuk, ya sering bergurau, yang sering berbicara. Tapi saya biarkan teman-teman, pokoknya mereka mau berlatih, mereka mau berselawat. Nah, beberapa kemudian selesai mereka berlatih, akhirnya di setiap akhirnya pada saat waktu itu di setiap kampung kan memang ada kegiatan bazar teman-teman pada waktu 17 Agustus ya. Kalau kita merayakan hari kemerdekaan, setiap kampung kami itu ada bazar teman-teman. Jadi di setiap kampung itu menampilkan dari warganya itu
apapun, entah itu lagu daerah, tari-tarian daerah, tari-tari nasional, lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional, entah apapun. Nah, pada saat waktu itu saya inisiatif teman-teman untuk menampilkan hada itu. Nah, pada saat itu mereka oke teman-teman, mereka semuanya mau menampilkan. Yang laki-laki ya, yang pertama saya tampilkan itu pada tahun 2017 itu saya menampilkan yang laki-laki dulu teman-teman. Jadi fokuskan dulu yang pada yang target 3 ini. Yang target 3 ini yang pegang alat hadrahnya, yang target 2 bagian menyanyi, bagian laki-lakinya teman-teman. Tapi yang ikut target 2 itu hanyalah Tito dan Faisal ya teman-teman. Kalau Kevin, Iyeng itu nggak mau. Yuda mau teman-teman, tapi dia bagian megang di alatnya bersama grup, bersama yang target 3 ya teman-teman, grup target 3-nya ini. Nah, alhasil pada suatu ketika pada hari hanya itu, nah sebelum hari hanya itu, si Jaka ini yang murid spesial ini, dia kan memang anaknya ini apa namanya, doyan marah teman-teman, dan bicara dan bergurau. Nah, pada saat itu suatu hari untuk penampilan dia tidak mau teman-teman, marah, tidak tahu kenapa alasannya. Saya tidak mau ikut Mbak Nur, saya tidak mau menampilkan, mau ikut tampil di bazar ini untuk hada ini, saya tidak mau. Nah, kenapa dia tidak mau? Dia pulang pada saat malam satu hari, dua hari teman-teman, maaf lupa, 2 hari sebelum penampilan dia marah. Akhirnya saya bingung teman-teman, ya Allah bagaimana ini penampilan kurang 2 hari, bagaimana nanti tidak bagus untuk merubah anak-anak megang alat bassnya, karena pada saat itu dia si Jaka ini bagian memegang alat bass ya teman-teman. Jadi saya bingung pada saat itu, jadi saya rubah, ada yang pegang bassnya di Jaka, ada yang pegang kepraknya, pokoknya saya rubah semua. Tapi alhasil memang tidak sebagus seperti apa yang pernah dilatih teman-teman, karena pada saat itu mereka sudah berbulan-bulan, sudah bagus latihannya ya, walaupun tidak sebagus seperti pemain hadah lainnya ya teman-teman. Nah, pada saat itu sudah kami sepakat, sudah tidak apa-apa tampil ya apa adanya kata saya. Nah, yang lainnya itu mereka mau. Nah, satu hari penampilan ya, pada saat hari penampilan itu, malam harinya itu kurang 1 jam, mereka semua sudah janjian mau berlatih lagi sebelum tampil di rumah saya teman-teman. Jadi mereka berlatih. Nah, terdengar bunyi bel, bunyi telepon ya teman-teman, berdering. Saya angkat, ternyata si Jaka. Nah, saya di dalam hati saya, wah ngapain ini anak ini telepon, kata saya. Nah, saya angkat, Assalamualaikum Mbak Nur, apa Jaka, saya mau ikut dong, mau ikut tampil. Oh kamu itu, kata saya dalam hati, bukan dalam hati ya, dalam mulut saya, kamu itu katanya nggak mau tampil, sekarang mau konser. Ya udah apa-apa, ayo cepetan ke sini, kurang 1 ini memang, katanya. Dia senang, ya Mbak Nur saya akan pergi ke rumah Mbak Nur. Nah, sebenarnya teman-teman dalam hati saya itu senang sekali karena Jaka ikut, karena dialah yang bisa memegang bass di antara lainnya, karena tidak sebagus dia teman-teman. Akhirnya datanglah dia, sudah datang, dia bawa juga baju sebenarnya teman-teman, kami masyarakat waktu itu kekurangan dana ya teman-teman. Apalagi saya tidak bilang kepada orang tuanya untuk membeli baju yang biar sama gitu, karena mereka keadaan orang tuanya saat itu juga tidak mampu. Saya kasihan, dan saya inisiatif suruh pinjem baju pramusaji terima tamu saat target 1 dan 2 menjadi pramusaji di perkawinannya Eva ya teman-teman. Jadi mereka pinjam, saya suruh pinjam ke sana, ke target 1 dan target 2. Ya target 2 tidak perlu pinjam seperti itu dan Faisal, karena mereka sudah punya ya teman-teman. Jadi target 3 ini pinjam semua ke yang kakak-kakaknya ini. Mereka komplit saat itu pakai. Nah, berangkatlah teman-teman di sana. Alhasil alhamdulillah dengan izin Allah, dan juga mungkin semua ini karena Allah ya, tanpa Allah tak ada sesuatu yang tidak akan mungkin. Mereka menampilkan yang terbagus teman-teman. Bunyinya bukan seperti bunyi ibu-ibu pengajian yang biasa ibu-ibu pengajian pegang teman-teman, tapi beda. Walaupun
alatnya sama, tapi mereka cara mukulnya beda teman-teman ya. Nanti saya akan sharekan ya teman-teman setelah di akhir vlog ini atau di lain vlog ini ya teman-teman. Nah, pada saat itu warga semua di kampung kami sangat bangga teman-teman dengan penampilan mereka, karena pada saat itu karena tidak ada kegiatan muda-mudi di kampung kami di RW. Nah, salah satu RT kami yaitu RT 3 itu menampilkan sebuah hadiah. Jadi semua warga itu sangat bangga pada mereka teman-teman. Saya syukur sekali teman-teman, mereka menjadi motivasi kepada semua teman-teman yang ada, maksudnya kepada semua anak-anak yang ada di warga kampung kami itu, menjadi motivasi bagi mereka agar mereka itu menjadi anak yang lebih semangat dalam belajar dan juga semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah dan juga dalam mencegah pergaulan bebas ya teman-teman. Nah, alhasil mereka menjadi yang lebih baik teman-teman. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, yang kegiatan bazar ini kan bukan kita diundang teman-teman, tapi kami mengunjukkan diri ya. Nah, alhasil itu beberapa bulan kemudian kami diundang teman-teman untuk mengisi sebuah acara halal lebih halal di kampung kami, yaitu di Masjid At-Tawabin ya teman-teman. Nah, ini ya masjid kami ya teman-teman. Masjid At-Tawabin ini didirikan oleh seorang seorang abah. Beliau sudah meninggal ya teman-teman. Dan berkat beliau Masjid At-Tawabin ini bisa berdiri semegah ini ya teman-teman, tanpa bantuan dari warga setempat. Nah, pada saat waktu itu ya teman-teman, acara halal lebih halal ini akan diadakan. Jadi kami diundang teman-teman untuk mengisi acara tersebut. Alhasil alhamdulillah teman-teman, berkat izin Allah dan ridha Allah, mereka menampilkan yang terbaik teman-teman. Walaupun ya kami tahu bahwa ada cacian sedikit di antara kami, tapi kami sudah hempaskan. Tapi kebanyakan banyak orang yang senang pada penampilan mereka ya teman-teman. Tak ada apapun di hati kami, di hati anak-anak mereka hanya menampilkan yang terbaik, menampilkan dan mengajak mereka semua para warga untuk senang berselawat. Intinya itu mereka ya teman-teman. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian, dan maaf tidak ada dokumentasinya ya teman-teman, hilang semua pada saat mereka menampilkan di masjid ini ya teman-teman. Nah, beberapa bulan kemudian mereka diundang lagi teman-teman di acara hajatan, tapi sedihnya saat itu mereka tidak mau menerima teman-teman, karena saya tidak bisa mendampingi mereka saat itu karena orang tua sakit. Saya tidak bisa menemani mereka, saya pulang ke Malang teman-teman. Jadi mereka tidak mau, saya suruh mereka ya teman-teman untuk mengambil job itu teman-teman, tapi mereka tidak mau karena mereka tidak didampingi oleh saya. Nah, itu teman-teman ya, cerita mereka tentang target 3 teman-teman. Nah, target 3 ini tidak hanya yang laki-laki teman-teman, yang perempuannya ini juga senang mereka berselawat. Nah, di tahun berikutnya ini yang 2018 ini saya tampilkan yang target 3 yang bagian perempuan ya teman-teman. Nah, yang target 2 ini tidak mau teman-teman, mereka tampil seperti target yang ketiga teman-teman. Jadi yang target perempuan ini di sini ada, maaf ini foto yang dokumentasinya dahulu hilang semua ya teman-teman. Ini yang sudah besar sekarang. Di sini ada Ika, ada Dina, dan ada Rosita, dan lainnya seperti Lesa, seperti Devi, seperti Eneng. Ini tidak ada yang teman-teman. Nah, ini teman-teman foto-foto mereka ya. Nah, mereka ini saat itu juga ingin tampil seperti mereka yang target 3 teman-teman. Mereka semangat sekali berlatihannya sampai pada suatu hari 2 hari sebelumnya. Nah, itu kejadian lagi teman-teman, yang 2 ini, yang bernama Lesa, yang bernama Devi, yang bernama siapa lagi tuh namanya saya lupa, Sophie juga, mereka ini tidak mau teman-teman tampil, alasannya malu. Nah, saat itu saya juga
bimbang teman-teman mau tampil bagaimana, karena ketiga anaknya ini sudah keluar teman-teman. Nah, tiga anak-anak ini keluar, jadinya takutnya nanti hasilnya tidak bagus. Jadi saya sudah anak-anak berniat untuk membatalkan penampilan ini. Saya bilang karena anak-anak sudah tidak bisa ditampilkan karena kita kekurangan personil, kalian hanya sedikit. Tapi ada anak satu yang bernama Chelsea teman-teman, dia itu sangat antusias sekali. Tidak apa-apa tante, dia bilang seperti itu. Tidak apa-apa tante, dia bilangnya tante karena masih ada family sama saya teman-teman. Tidak apa-apa tante, ayo kita tampil. Tidak apa-apa, walaupun sedikit, walaupun tidak bagus, tapi kita niatnya sholawat. Nah, karena anak itu selalu bilang begitu sama saya teman-teman, dia tuh setiap sore bilang kepada saya setiap waktu, ayo tante. Akhirnya saya iakan aja, mereka tampil teman-teman pada saat bazar di 2018. Alhasil apa yang saya pikirkan itu terjadi, mereka hasilnya tidak bagus teman-teman, tidak bagus seperti yang di target 3 laki-lakinya. Mereka kurang personil karena memukulnya tuh tidak banyak ya teman-teman, jadinya tidak bagus. Nah, tapi saya tidak apa-apa, saya memberikan tetap semangat kepada mereka, tidak apa-apa walaupun hasilnya itu tidak sebagus. Dan kejadian lucu teman-teman, karena sakitnya mereka itu mungkin di dalam hati mereka itu grogi apa-apa gitu ya teman-teman, sampai alat pengukurnya itu, alat pementungnya itu terlempar teman-teman, alat-alat gabusnya, seperti alat gabusnya pentungnya teman-teman. Jadi mereka itu membalikkan alat pemukulnya, bassnya itu yang membuat mereka tertawa di saat menceritakan kejadian. Saya tidak tahu teman-teman, tapi itu membuat mereka semangat, tetap semangat berselawat teman-teman. Tapi saya berikan motivasi terus kepada mereka, tidak apa-apa walaupun hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan, pokoknya kalian tetap mengajak semuanya untuk berselawat. Nah, tapi saya tidak kecil hati sebenarnya teman-teman. Berapa bulan kemudian, 5 bulan kemudian ini teman-teman, si Chelsea ini meninggal teman-teman. Entah 4 bulan kemudian apa 3 bulan, 5 bulan, saya lupa ya teman-teman. Dia meninggal teman-teman. Dia kena demam berdarah ya teman-teman. Saat itu dia berumur 12 tahun, masih 6 SD. Oh bukan 6 SD, maaf, dia SMP kelas 1 teman-teman. Dia meninggal teman-teman. Jadi pada saat itu saya sedih kehilangan, dan juga teman-temannya dari target 3 ini yang perempuan, dan semua warga dari kami RT 3 ini, kampung dalam ini, sangat kehilangan anak ini teman-teman. Dan juga saya pada saat itu saya sedih, dan juga saya bangga sekali pada saat saya mengingat dia minta untuk menampilkan petunjuk sholawatnya ini, hadah ini ya teman-teman. Jadi itu menjadi kenangan terakhir dia, menjadi kenangan terakhir bagi kami untuk berkumpul bersama kami. Saat itu kami sedih sekali teman-teman. Dia meninggal ya teman-teman pada saat umur 13-12 tahun, lupa ya berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kalau enggak 5 tahun yang lalu ini teman-teman. Dia meninggal ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman cerita sedikit tentang yang target yang perempuan ini ya teman-teman. Next saya ceritakan lagi ya teman-teman, cerita target 3 ini belum selesai teman-teman. Target 3 yang perempuan dan yang laki ini ya. Tunggu video saya selanjutnya teman-teman. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.